Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salwa Restania Cahyadi sebagai pembicara pertama. Tim oposisi menyatakan tidak setuju dengan mosi debat kali ini, yaitu bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pemengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Dewan juri yang terhormat, di sini saya memiliki beberapa sanggahan kepada tim pemerintah. Yang pertama, pejabat atau pemerintahan sering memanfaatkan influencer untuk mempromosikan kebijakan di Indonesia, justru dinilai efektif untuk menjadi pemengaruh media sosial karena tentunya influencer tersebut menjadi public figure yang mana promosi kebijakan itu dinilai berhasil dan lebih cepat tersebar kepada masyarakat di Indonesia. Yang kedua, menggunakan jasa influencer dikatakan menggiring masyarakat tanpa ada diskursus yang sehat. Hal ini tidak benar karena apa yang disebarkan atau dikampanyekan oleh influencer itu sendiri di bawah pengawasan atau controlling pemerintah sebagai yang memerintah untuk mensosialisasikan kebijakan itu sendiri, sehingga tidak perlu dikhawatirkan atas kebijakan yang disebarkan oleh influencer. Yang ketiga, pemahaman sederhana yang dipromosikan influencer kami anggap lebih efektif dibandingkan dengan pemahaman menyeluruh yang hanya akan membuat informasi atau kebijakan yang disampaikan menjadi simpang siur dan tidak jelas. Maka kami percaya pemahaman sederhana yang dipromosikan influencer membuat masyarakat lebih jelas dengan maksud kebijakan yang dibuat untuk masyarakat. Yang keempat, masyarakat masih jarang melakukan cross-check. Ketika masyarakat mendapatkan pemahaman yang sederhana dari influencer, akan memudahkan masyarakat menguasai substansi informasi yang tersampaikan mengenai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Yang kelima, influencer memang terfokus pada masa yang banyak, yang mana hal ini sangat berpengaruh pada setiap kebijakan yang disampaikan lebih mudah tersebar, sehingga terjadinya pemerataan penyebaran informasi mengenai kebijakan di Indonesia. Yang keenam, kebijakan objektif yang bersifat subject to change hanya dinilai akan mengubah kebijakan yang sudah dibangun. Kami percaya bahwa kebijakan objektif ini hanya akan bersifat adaptif tanpa ada ketegasan kebijakan oleh pemerintah itu sendiri, sehingga implementasinya tidak efektif dan hanya akan menumbuhkan kebijakan yang simpang siur pada masyarakat akar rumput. Dewan juri yang terhormat, izinkan saya untuk mengkarakterisasi beberapa hal penting yang ada pada mosi debat kali ini. Yang pertama, influencer adalah public figure atau tokoh masyarakat pada media sosial yang mempunyai banyak pengikut dan mempunyai pengaruh yang besar pada masyarakat di Indonesia. Yang selain itu, kebijakan publik merupakan suatu hal yang dinyatakan oleh pemerintah guna mencapai tujuan tertentu dengan cara dilakukan ataupun melarang sesuatu untuk dilakukan. Saya tidak setuju dengan mosi debat kali ini, yaitu bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pemengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Karena ketika pemerintah dilarang menggunakan pemengaruh influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya, akan berpengaruh pada kebijakan tersebut yang lebih lambat tersebar kepada masyarakat. Kami percaya bahwa dengan influencer, masyarakat mudah memahami dan terpengaruh oleh kebijakan pemerintah yang disampaikan oleh influencer itu sendiri. Dewan juri yang terhormat, di sini saya memiliki beberapa argumen. Yang pertama, dengan penyampaian kebijakan oleh influencer, kami percaya bahwa masyarakat bisa berdiskusi dengan menyampaikan kritik, saran maupun penolakan dengan lebih terbuka dan menganggap sulitnya keterjangkauan diskusi yang dilakukan oleh pemerintah dibandingkan dengan influencer yang ada. Diskursus yang ideal tidak terjadi hanya dengan masyarakat well-informed, namun back-informed atau masyarakat yang tidak hanya mengetahui kebijakan tersebut secara jelas, namun juga diharapkan bisa menerapkannya secara benar serta menyebarkannya kebijakan yang dibuat kepada masyarakat luas di Indonesia. Yang kedua, kami percaya bahwa penyampaian kebijakan pemerintah yang disebarkan oleh influencer lebih efektif dalam memengaruhi masyarakat di Indonesia, karena dengan begitu penyebaran kebijakan pemerintah dikemas lebih fleksibel, juga mengikuti keadaan tren yang ada sehingga dikemas secara apik dan menarik, dan kami percaya bahwa masyarakat lebih mudah menerima informasi kebijakan pemerintah yang dilakukan seperti itu tanpa mengurangi kualitas informasi yang ada. Yang ketiga, bisa kita lihat bahwa Indonesia memiliki influencer dengan pengikut yang sangat banyak, tidak hanya dari Indonesia, bahkan dari mancanegara. Kita bisa ambil ketika salah satu YouTuber di Indonesia mempunyai pengikut pada kanal YouTube-nya terbanyak se-Asia Tenggara. Hal ini menjadi salah satu hal yang positif
positif dalam pengaruh kebijakan pemerintah, yang mana influencer tersebut ikut berkontribusi bagi masyarakat Indonesia, di mana mereka mengimplementasikan kebijakan-kebijakan masyarakat kepada masyarakat. Yang keempat, jika sosialisasi kebijakan hanya dilakukan oleh ahli dalam bidangnya saja, kami percaya hal ini hanya akan membunuh karakteristik speak up pada masyarakat, yang mana nantinya masyarakat hanya akan menganggap orang yang ahli saja yang bisa ikut dalam mensosialisasikan kebijakan kepada masyarakat. Maka nantinya dasar negara yang demokratis itu akan hilang karena tidak adanya diskursus yang ideal tersebut. Yang kelima, pemerintah seharusnya bisa lebih memanfaatkan pensosialisasian yang dilakukan oleh influencer, misalnya dengan penambahan edukasi kepada influencer itu sendiri sebelum mensosialisasikan atau menyampaikan kebijakan-kebijakan kepada masyarakat, mencontohkan kebijakan-kebijakan tersebut kepada masyarakat, bukan malah pemerintah melarang mensosialisasikan kebijakan-kebijakan melalui influencer-influencer yang ada pada di Indonesia. Dewan juri yang terhormat, di sini saya memiliki beberapa mekanisme solusi yang bisa kita terapkan dalam permasalahan mosi debat kali ini. Yang pertama, menyaring atau memilah ataupun memilih terlebih dahulu influencer mana yang berpengaruh baik terhadap masyarakat, memberi contoh yang baik kepada masyarakat, memberi pemahaman yang baik kepada masyarakat, sehingga masyarakat mudah melakukan diskusi, saran maupun penyampaian kritik dengan pemahaman kebijakan-kebijakan yang jelas kepada masyarakat di Indonesia. Yang kedua, mengedukasi terlebih dahulu atau menyampaikan hal apa saja yang perlu influencer sampaikan pada sosialisasi kebijakan-kebijakan pemerintah, hal apa saja yang sebaiknya tidak disampaikan oleh influencer-influencer kepada masyarakat, hal apa saja yang harus dilakukan untuk menjadi contoh influencer-influencer kepada masyarakat di Indonesia. Dan yang ketiga, memberi edukasi yang lebih juga kepada masyarakat agar tidak mudah menerima informasi sepihak yang disampaikan oleh influencer itu sendiri. Jadi kesimpulannya, saya tidak menyetujui hal tersebut karena jelas influencer sangat berpengaruh baik kepada penyebaran kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia dengan sangat mudah. Terima kasih.